saya bilang, Pak, Pokoknya tujuan kita ke situ. tujuan saya ke sana ingin musyawarah gitu kan. Ini nggak ingin seperti apa jadi marah-marah gitu ya. Nah, setelah saya bicara ke Pak Faisal, Pak, tadi saya ke pengadilan. Ternyata setelah saya lihat surat yang Pak Faisal buat itu, saya ada keberatan. Nah, tadi jadi saya ke pengadilan dan pihak pengadilan menyatakan kalau saya keberatan, berarti Pak Dodi harus membuat juga surat untuk pengajuan yang sama di Jakarta Pusat. Pada saat itu saya tidak menyangka Pak Faisal langsung marah ke saya. Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini giliran Dodi Sudrajat yang menyerang Haji Faisal. Sementara Haji Faisal tadi menggelar konferensi pers mengaku bahwa dia belum tahu apakah hanya ingin menyembunyikan agar aib Dodi tidak diunggap di publik. Namun kini Dodi Sudrajat lah yang balik menyerang Haji Faisal, bahwa dia sebenarnya sudah mengatakan kepada Haji Faisal soal keberatannya dalam pengajuan surat hak asuh Dala dan juga pembagian waris. Hal itu kata Haji Faisal dalam pengakuannya ke pers saat jumpa pers tadi. Haji Faisal mengatakan bahwa dia tidak tahu dan baru tahunya dari wartawan. Namun hal ini dibantah oleh Dodi karena sebenarnya kata Dodi sudah mengatakannya ke Haji Faisal. Bahkan waktu itu Haji Faisal marah-marah. Nah, nampaknya ini akan panjang sekali. Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya kan kepastian itu kan belum ya, jadi bagaimana saya bilang kecewa, apakah benar dia ngomong begitu ataukah pihak yang lain yang ngomong, kan nggak jelas juga karena dia belum sampaikan ke saya. Kalau dia umpamanya menelpon saya ini tentu jelas jawabnya saya, baru saya bisa memberi jawaban sekarang. Sampai sekarang saya yakin dan percaya jauh di lubuk hati Mas Dodi, dia pasti punya niat baik juga terhadap cucunya. Ini cucu anak yatim piatu, kita bantu, semakin kita bantu anak yatim piatu ini, rezeki kita semakin murah loh. Jangan gara-gara ngambil uang 200.000 hanya anak yatim ini, jangan sampai hilang kita 1 juta 2 juta. Kita bantu 200.000, kita akan mendapatkan jutaan. Saya percaya ini yang yatim piatu adalah kewajiban bagi kita. Saya sangat berkewajiban untuk ini, untuk membantu ini. Ini cucu saya ya, saya nggak mau nanti dia menderita ya. Kalau umur saya pendek, ini yang jadi beban bagi saya. Umur saya pendek, siapa yang mau membantu? Jadi tolong ya, saya nggak ada niat sedikit pun juga ya untuk mencari pamor, untuk mengambil harta yang berapa sih yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nggak seberapa, kalau tahu semua nggak seberapa. Kalau dihitung-hitung biaya untuk membesarkannya nanti nggak seimbang. Tapi saya siap selagi saya punya tenaga. Yang takut saya umur saya pendek, itu aja persoalannya. Itu aja persoalannya. Nah, apa lagi? Nah, begitulah Haji Faisal mengatakan belum disampaikan kepadanya rencana pengajuan hak asuh Dala tersebut serta keberatan-keberatan yang dialami Dodi. Tetapi Dodi menyampaikan bahwa sudah disampaikan, dan bahkan Haji Faisal marah-marah saat dia menyampaikan itu. Nah, manakah yang benar? Ya, tentunya hanya Haji Faisal dan Dodi Sudrajat yang tahu apakah yang mereka katakan ini benar atau tidaknya. Yang jelas Dodi Sudrajat mengatakan saat disampaikan hal itu Haji Faisal marah-marah. Menyangka Pak Faisal langsung marah ke saya. Jawaban Faisal ke saya itu marah-marah. Saya juga kaget, ngomongnya ngegas. Mendapatkan penjelasan dari pengadilan dan mendapatkan penjelasan sejelas-jelasnya dari Pak Asep. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Pak Asep dari pihak Pengadilan Jakarta Barat. Terima kasih Pak sudah memberikan penjelasan ke saya, dan ini membuat saya jadi mengerti proses hukumnya.
setelah dari Pengadilan Agama Jakarta Barat, saya datang ke rumah Vanessa. Ya, saya datang ke rumah Vanessa dengan tujuan ingin menengok cucu saya, si Gala, dan sekalian juga bertemu dengan Pak Faisal pada saat itu. Nah, setelah di rumah Pak Faisal, setelah udah kita sama Gala juga udah ketemu, mamanya sudah gendong segala macam, saya juga sudah bertemu Gala, masuklah ke poinnya. Ya, ini yang sangat saya kaget ya, nggak menyangka ini gitu ya. Nah, saya bilang, Pak, punya tujuan kita ke situ. Tujuan saya ke sana ingin musyawarah gitu kan. Ini nggak ingin seperti jadi marah-marah gitu ya. Nah, setelah saya bicara ke Pak Faisal, Pak, tadi saya ke pengadilan. Ternyata setelah saya lihat surat yang Pak Faisal buat itu, saya ada keberatan. Nah, tadi jadi saya ke pengadilan dan pihak pengadilan menyatakan kalau saya keberatan, berarti Pak Dodi harus membuat juga surat untuk pengajuan yang sama di Jakarta Pusat. Pada saat itu saya tidak menyangka Pak Faisal langsung marah ke saya. Jawaban Pak Faisal ke saya itu marah-marah. Saya juga kaget. Ngomongnya ngegas, marah-marah, dan ngomongnya benar-benar sudah tidak terkontrol lagi. Di situ ada Puji, ada Fadli, ada Ibu Dewi pada saat itu. Saya tidak menanggapi karena dia marah. Saya hanya mendengarkan. Marah-marah. Dari awal, kenapa Pak Dodi menyatakan setuju? Kenapa Pak Dodi tidak dari awal tidak bilang ke saya dan sebagainya dengan kata-kata yang sangat tinggi. Kalau memang Pak Dodi mau mengajukan permohonan itu, saya mundur dari Jakarta Barat. Saya mundur, ambil Gala, silakan ambil Gala. Itu yang ini saksinya ada istri saya, di situ juga ada Puji, ada Fadli, ada ibunya. Silakan ambil. Saya tidak mau karena kalau saya ladeni, kalau saya akhirnya berantem, itu akhirnya akan menjadi ricuh kan. Saya diam aja, nggak apa-apa, saya diam. Pak Faisal terus bicaranya marah-marah ke saya. Saya ini sudah kehilangan anak saya, ya. Saya sudah kehilangan anak saya sudah capek, saya sudah kehilangan banyak biaya, ya. Belum lagi nih nanti kalau si Gala perlu susu, perlu pampers, ya. Saya keberatan. Ini biaya sangat besar sekali. Saya sama sekali saya diam saja. Biarin itu Pak Faisal marah-marah terus dengan bicaranya. Saya khawatir ya terjadi apa-apa ya. Mukanya juga sudah merah ya. Ambil Gala, silakan Pak Dodi, ambil Gala. Kalau saya mau ambil pada saat itu kan bisa ya, gitu kan. Pak Faisal sudah ngomong begitu, tapi saya nggak mau lah dengan cara-cara seperti itu. Saya bilang, Pak, kalau saya mau ngambil Gala dengan cara elegan, Pak, dengan cara yang seperti ini, legowo, dan diputuskan oleh pengadilan dengan hukum, bukan dengan cara seperti ini. Ya, tapi Pak Dodi begini. Waduh, saya dipotong-potong. Saya menguasai. Gimana? Iya, saya musyawarah sama istri saya, ngomong pelan-pelan, tapi Pak Faisal marah-marah, ngegas. Ya, sampai si Fadli sama Puji juga menenangkan, udah pak. Saya sampai walaupun dia marah-marah, saya tepuk, Pak, ini ya, sudah Pak, sudah. Ya, tapi nggak bisa. Ambil Gala.